Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Eli Ruslina SHM Hum. Nah, saya memegang amanah di Fakultas Hukum ini sebagai ketua dari unit penjamin mutu. Dan saya Maman Budiman SHMH, saya memegang amanah sebagai ketua unit pengawas internal satu level dengan Bu Dr. Eli di bawah lembaga yang namanya Gugus Kendali Mutu. Gugus Kendali Mutu ini merupakan suatu unit yang memang merupakan turunan yang ada di fakultas. Di tingkat universitas yaitu dari sistem penjamin mutu ya dan SPI. Nah, di fakultas saya memiliki tugas bagaimana surat keputusan dekan yang antara lain bahwa tugas unit penjamin mutu itu membuat suatu pengendalian agar fakultas itu bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan tuntutan ya yang dituangkan di dalam sistem pendidikan nasional. Sebetulnya namanya sudah dari dulu GKM, Gugus Kendali Mutu, cuman Pak Dekan menambahkan ada yang namanya unit pengawas internal. Itu turunan dari satuan pengawas internal yang ada di universitas. Di fakultas lain dan di prodi lain itu belum ada. Jadi kita Pak Dekan sebagai pionir untuk membuat tim ini. Ya kenapa? Karena selain ada unit penjamin mutu, mesti ada yang mengawasi soal tidak perguruan tinggi, tata kelola supaya ada good governance di fakulti ini gitu ya. Jadi tugas kami memang agak sedikit berat nih. Kenapa? Karena menyangkut soal mutu pendidikan tidak perguruan tinggi ditambah kerjasama baik nasional maupun internasional. Termasuk mungkin nanti kita soal promosi, kerjasama dan lain sebagainya. Di Fakultas Hukum Unpas ini kita juga melakukan semacam mengevaluasi ya dari alumni Fakultas Hukum yang memang sudah memiliki fungsi tugas berperan di dalam masyarakat ya, sehingga barangkali mungkin bisa dilakukan ya dalam event-event tertentu, biasanya dalam pada saat penerimaan mahasiswa baru. Fakultas selalu menghadirkan alumni-alumni yang akan memberikan gambaran bagaimana alumni Fakultas Hukum itu bisa berperan ya di dalam masyarakat. Mungkin. Ya, tambahan alumni sangat berperan dalam hal proses pembaharuan kurikulum. Kenapa? Kebanyakan alumni Fakultas Hukum itu kan menjadi praktisi dari hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris atau konsultan hukum. Nah, kurikulum kita kan dirancang untuk membentuk mahasiswa atau membentuk sarjana hukum yang handal di bidang praktisi hukum gitu ya. Nah, Pak Dekan sudah mencanangkan itu dan alhamdulillah ketika kita melakukan pembaharuan kurikulum atau pemuktiran kurikulum, kita selalu mengundang alumni supaya kejaga kurikulum kita dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum ini. Kalau saya perhatikan perkembangan Fakultas Hukum, terutama mungkin dari animo masyarakat ya, yang masuk di Fakultas Hukum itu semakin tahun itu justru semakin meningkat. Bahkan bukan hanya melalui proses seleksi di setiap tahun, namun Fakultas Hukum itu juga punya mitra gitu ya dengan sekolah-sekolah, sehingga fakultas memiliki mitra dengan sekolah-sekolah se-Bandung Raya, mungkin juga dengan bisa ke kabupaten. Nah, sehingga banyak mahasiswa yang akhirnya masuk melalui PMDK. Itu kalau kita melihat prospek Fakultas Hukum yang diminati oleh masyarakat. Bu Dr. Eli dengan saya itu adalah produk Fakultas Hukum Unpas gitu ya.
dari masa ke masa. Tentunya kalau Bu Eli zaman angkatan tahun 80, saya angkatan tahun 90, beda satu generasi gitu ya. Pasti berkembang cepat. Dulu kita kuliah di Taman Sari Bu ya. Gedung belum semewah ini, fasilitas belum semewah ini, sistem IT juga belum sebagus sekarang. Jadi sangat berkembang dan ini sudah didengar oleh masyarakat luas, terutama para alumni dan tidak salah universitas mewacanakan bahwa Unpas ini ya termasuk Fakultas Hukum pilihan pasti setiap generasi, the real choice for generation. Kenapa? Karena banyak alumni keluarga alumni itu yang pasti memilih kuliahnya itu di Fakultas Hukum gitu ya. Mungkin ini salah satu ya, bahwa GKM ini karena GKM itu memiliki fungsi dan peran untuk selalu meningkatkan kualitas dari institusi ini ya, dari lembaga ini. Oleh karena itu di dalam rencana-rencana ke depan memang Fakultas Hukum itu sudah melaksanakan ya untuk peningkatan kualitas ini dengan melalui evaluasi yang antara lain yang sudah rutin itu ada Badan Akreditasi Nasional. Kemudian sekarang sudah berkembang mungkin sejak hampir 8 tahun lah ya, mungkin adanya evaluasi dari tingkat universitas dan sekarang sudah mulai di tingkat fakultas dilakukan evaluasi, dan untuk meningkatkan kualitas supaya bisa bersaing dengan tingkat global atau internasional, Fakultas Hukum juga mulai melakukan misalnya masuk ke ISO ya, kemudian juga merintis sekarang itu untuk mendapatkan akreditasi internasional. Itu rencana-rencana yang mungkin sekarang sedang menuju proses itu. Dan kami di tingkat fakultas mesti siap itu ketika ada proses evaluasi dari eksternal maupun internal. Eksternal itu Badan Akreditasi, kemudian ISO, dan kemungkinan nanti akan ada akreditasi internasional. Kami mesti menyiapkan itu, dan teman-teman tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik mesti siap itu. Kenapa? Karena kan yang dinilai itu bukan hanya soal masuk kelas, tapi karya kan gitu ya. Kemudian pelayanan kepada mahasiswa, para tenaga kependidikan. Jadi mau tidak mau kita mesti melakukan pembenahan itu.